Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Naila Agneustika, dan teman-teman saya, Rika Fitria dan Muhammad Alvin, akan mempresentasikan tentang teori evolusionisme, akulturasi, asimilasi, dan strukturalisme. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusionisme. Pada abad ke-19, dalam masyarakat Eropa mengemukakan sebuah paradigma atau cara pandang yang memandang bahwa gejala-gejala yang timbul dari alam, masyarakat, dan kebudayaan yang ada dalam komunitas manusia dapat dilihat dan dipikirkan secara rasional. Cara pandang yang secara tidak langsung mengkritik perilaku masyarakat Eropa yang mengembalikan segala sesuatunya ke kitab suci ini kemudian dikenal dengan teori evolusi kebudayaan. Paradigma evolusi kebudayaan yang ingin menggantikan model dogmatis agama yang telah mendarah daging di Eropa Barat dalam memandang kebudayaan manusia ini dikemukakan pertama kali oleh Edward Burnett Tylor, seorang ahli antropologi yang berasal dari Inggris. Persinggungan Tylor dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan dimulai ketika ia menempuh pendidikan kesusastraan dan peradaban Yunani dan Romawi klasik. Tokoh-tokoh teori evolusionisme. Tokoh pertama, Charles Darwin, tahun 1809 sampai 1882. Dari hasil observasi sebagai berikut. Pertama, lebih banyak keturunan yang dihasilkan daripada yang benar-benar bertahan hidup. 2. Dalam suatu spesies tidak ada spesies yang sama karena semua spesies mengalami variasi dan mereka cocok dengan kondisi lingkungannya bukan individu lain. Sehingga Darwin menyimpulkan teorinya yaitu satu spesies yang sekarang berasal dari spesies yang hidup pada zaman lalu. 2. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Tokoh kedua yaitu I Ching. Dalam buku yang berjudul The Turning Point Titik Balik Peradaban karangan Fridtjof Capra menggambarkan bahwa manusia dalam budaya dan evolusinya mengalami spiralisasi peradaban. Prediksi radikal penulis ke depan adalah evolusi budaya, kita akan kembali ke titik nol. Artinya, ada rebudaya dan peradaban. Banyak manifestasi budaya lalu yang diadopsi oleh masyarakat sekarang, seperti apa yang pernah dikatakan oleh seorang filosof Cina bernama I Ching, yakni setelah masa kehancuran datanglah titik balik. Cahaya penuh daya yang dahulu hilang kini bersinar kembali. Segala sesuatu adalah gerak, namun bukan oleh tenaga. Gerak itu alami, mengalir spontan. Karena itulah pergantian menjadi mudah, yang lama berakhir, yang baru terlahir. Keduanya berlangsung dalam saat yang telah ditentukan, karenanya tidak ada luka yang ditimbulkan. Tokoh ketiga, H. Spencer, konsep evolusi sosial universal. Semua karya Spencer berdasarkan konsepsi bahwa seluruh alam itu, baik yang berwujud non-organis, organis maupun superorganis, berevolusi karena didorong oleh kekuatan mutlak yang disebut evolusi universal. Teori Spencer mengenai religi adalah bahwa pada semua bangsa di dunia religi itu mulai karena manusia sadar dan takut akan maut. Tokoh keempat yaitu J.J. Bachofen-Dan, L.H. Morgan, Teori Evolusi Keluarga. Dalam bukunya yang berjudul Das Mutrecht, menyatakan bahwa teori evolusi keluarga memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Promiskuitas, di mana manusia hidup serupa sekawanan binatang berkelompok. Laki-laki dan wanita berhubungan dengan bebas dan melahirkan keturunan tanpa adanya ikatan. Multiarchat, di mana perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dihindari yang menimbulkan adab eksogami. Patriarchat, di mana kaum pria mengambil calon istri mereka dari kelompok lain ke dalam kelompok mereka sendiri. Dengan demikian, keturunan yang dilahirkan juga tetap tinggal dalam kelompok pria. Parental, di mana kedua orang tua merawat anak-anak mereka secara bersama. L.H. Morgan mendapat suatu cara untuk mengupas semua sistem kekerabatan
dari semua suku bangsa-bangsa. Cara ini didasarkan pada gejala kesejajaran yang seringkali ada di antara sistem istilah kekerabatan dan sistem kekerabatan. Menurut Morgan, masyarakat dan semua bangsa di dunia sudah atau masih akan menyelesaikan proses evolusinya melalui ke-8 tingkat evolusi sebagai berikut. Pertama, zaman liar tua, zaman sejak adanya manusia sampai ia menemukan api. Dalam zaman ini, manusia hidup dari meramu mencari akar-akar dan tumbuhan-tumbuhan liar. Zaman liar madya, zaman sejak manusia menemukan api sampai ia menemukan senjata busur panah. Dalam zaman ini manusia mulai merubah mata pencarian hidupnya dari meramu menjadi pencari ikan di sungai-sungai atau menjadi pemburu. Zaman liar madya, zaman sejak manusia menemukan senjata buruh panah sampai ia mendapatkan kepandaian membuat barang-barang tembikar. Dalam zaman ini mata pencarian hidupnya masih berburu. Zaman barbar tua, yaitu zaman sejak manusia menemukan kepandaian membuat tembikar sampai ia mulai beternak dan bercocok tanam. Zaman barbar madya, yaitu zaman sejak manusia beternak atau bercocok tanam sampai ia menemukan kepandaian membuat benda-benda dari logam. Zaman barbar muda, zaman sejak manusia menemukan kepandaian membuat benda-benda dari logam sampai ia mengenal tulisan. Zaman peradaban purba dan zaman peradaban masa kini. Menurut tokoh E.B. Taylor, teori evolusi religi, dalam bukunya Primitive Culture, Research into Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom, asal mula religi adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa. Kesadaran akan paham jiwa itu disebabkan karena dua hal, yaitu perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Satu organisme pada satu saat bergerak artinya hidup, dan pada satu saat tidak bergerak artinya mati. 2. Peristiwa mimpi. Dalam mimpinya manusia melihat dirinya di tempat-tempat lain, bukan di tempat di mana ia sedang tidur. Maka manusia itu mulai membedakan antara tubuh jasmaninya yang ada di tempat tidur dan suatu bagian lain dari dirinya yang pergi ke tempat-tempat lain. Bagian itulah yang disebut jiwa. Sifat abstrak dari jiwa itu menimbulkan keyakinan pada manusia bahwa jiwa dapat hidup langsung lepas dari tubuh jasmaninya. Pada waktu hidup, jiwa itu masih tersangkut kepada tubuh jasmani dan hanya dapat meninggalkan tubuh pada waktu manusia itu tidur atau pingsan. Tokoh selanjutnya itu teori J.G. Frazer mengenai ilmu gaib dan religi. Teori Frazer mengenai asal mula religi dapat diringkas sebagai berikut. Manusia memecahkan soal-soal hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya, tetapi akal dan sistem pengetahuan itu ada batasnya. Makin terbelakang kebudayaan manusia, makin sempit lingkaran batas akalnya. Soal-soal hidup yang tak dapat dipecahkan akal pikiran dipecahkan dengan magic, ilmu gaib. Magic menurut Frazer adalah semua tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan yang ada di belakangnya. Manusia mula-mula hanya menggunakan ilmu gaib untuk memecahkan soal-soal hidupnya yang ada di luar batas kemampuan dan pengetahuan akalnya. Ilmu gaib menurut Frazer adalah segala sistem tingkah laku dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan mempergunakan kekuatan-kekuatan dan kaidah gaib yang ada di dalam alam. Sebaiknya, religi adalah segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyadarkan diri pada kemauan dan kekuasaan makhluk halus seperti roh-roh, dewa-dewa, dan lain sebagainya.
Evolusi dari segi bahasa berarti perkembangan. Dalam ilmu sejarah, evolusi diartikan sebagai perkembangan sosial, ekonomi, politis yang berjalan sedikit demi sedikit tanpa unsur paksaan. Dalam ilmu pengetahuan, istilah evolusi diartikan sebagai perkembangan berangsur-angsur dari benda yang sederhana menuju benda yang lebih sempurna. Evolusi pada dasarnya berarti proses perubahan dalam jangka waktu tertentu. Teori evolusionisme menjelaskan tentang evolusi budaya merupakan suatu proses evolusi atau proses perubahan budaya yang terjadi hingga saat ini. Robert Boyd mengajukan beberapa proposisi terkait dengan evolusi budaya diantaranya. Pertama, budaya merupakan informasi yang didapatkan oleh suatu individu dari orang lain melalui pengajaran, imitasi, atau bentuk pembelajaran sosial lainnya. Dua, perubahan budaya haruslah dimodelkan sebagai suatu proses evolusi Darwin. Tiga, budaya merupakan sebagian dari evolusi biologis. 4. Evolusi budaya membuat evolusi manusia menjadi berbeda dengan evolusi makhluk hidup lainnya. 5. Gen dan budaya berevolusi. Teori evolusi menggambarkan bahwa perubahan kebudayaan terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap. Setiap masyarakat mengalami proses evolusi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masing-masing masyarakat menunjukkan kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu masyarakat dikenal telah maju, sedangkan masyarakat yang lain masih dianggap atau tergolong sebagai masyarakat yang belum maju. Dalam teori evolusi kemudian dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi universal dan teori evolusi multilinier. Teori evolusi universal yaitu sebuah kebudayaan yang ada dalam sebuah komunitas masyarakat manusia adalah dampak atau hasil dari pemakaian atau penggunaan energi dan teknologi yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka pada fase-fase perkembangannya. Sedangkan teori evolusi multilinier terjadinya evolusi kebudayaan berhubungan erat dengan kondisi lingkungan, di mana setiap kebudayaan memiliki culture core berupa teknologi dan organisasi kerja. Dengan demikian, terjadinya evolusi dalam sebuah kebudayaan ditentukan oleh adanya interaksi yang terjadi antara kebudayaan tersebut dengan lingkungan yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Alvin. Ya, ini sekarang mulai menerangkan tentang asimilasi. Pengertian asimilasi menurut para ahli. Sebelum presentasi ini saya perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Surya Anwar, NIM 4301 akan menerangkan tentang asimilasi dan akulturasi. Di sini asimilasi menurut para ahli ada Van der Zanden. Asimilasi ialah suatu proses dalam mana kelompok-kelompok yang berpikir, berperasaan, dan bertindak secara berlainan menjadi satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama. Kemudian ada Kunchaningrat menerangkan bahwa asimilasi adalah suatu proses sosial terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dan unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Kemudian ada Alvin L. Bertrand. Asimilasi adalah proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan manusia yang membentuk latar belakang kebudayaan, berarti saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang sama, sehingga kebudayaan dari golongan tersebut berubah sifatnya dari yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda dengan asalnya. Kemudian ada James Dhananjaya. Asimilasi adalah proses penyesuaian golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan tertentu ke dalam golongan yang lain dengan kebudayaan yang berbeda sedemikian rupa, sehingga kebudayaan yang bersifat khas dan identitas kebudayaan golongan pertama tersebut lambat laun berkurang dan menghilang. Contoh dari asimilasi. Contohnya orang Melayu di Thailand mengalami proses asimilasi yang menyebabkan nama, bahasa, dan hampir semua aspek cara hidup mereka
telah disatukan dengan amalan dan cara hidup orang Tai. Di Malaysia, apa yang berlaku ke atas masyarakat Jawa, Cina, Kelantan, Baba, Nyonya merupakan contoh berlakunya proses asimilasi. Dan juga seperti wanita yang menikah dengan orang Jawa melakukan transmigrasi ke Pulau Jawa. Jawa terkenal mayoritas masyarakatnya suku Jawa. Oleh karena itu, orang Padang sebagai minoritas karena bermaksud menetap di Pulau Jawa, semakin lama budayanya terkikis dengan unsur Jawa. Jadi budaya yang lama itu tercampur dengan budaya baru. Kemudian ada akulturasi. Menurut KBBI, akulturasi adalah percampuran kedua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Arti akulturasi adalah proses atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua masyarakat bahasa, ditandai oleh peminjaman alat bilingualisme. Itu menurut di bidang linguistik. Kemudian di KBBI juga mendefinisikan akulturasi sebagai proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif, sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Akulturasi secara umum adalah suatu proses sosial yang timbul saat suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Faktor akulturasi ada dua, internal dan eksternal. Yang internal yaitu adanya penemuan baru di berbagai bidang yang memberi pengaruh. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, adanya inovasi atau perubahan penemuan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terjadinya konflik sosial di masyarakat, kemudian terjadinya revolusi sosial di kalangan masyarakat. Kemudian dari faktor eksternal yaitu terjadinya perubahan alam seperti iklim, cuaca, fenomena atau alam dan alam lainnya. Terjadinya peperangan atau konflik dan sengketa internasional antar dua negara atau lebih. Adanya pengaruh budaya asing melalui proses penyebaran budaya atau difusi. Menurut di bidang linguistik. Kemudian di KBBI juga mendefinisikan akulturasi sebagai proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif, sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Akulturasi secara umum adalah suatu proses sosial yang timbul saat suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Faktor akulturasi ada dua, internal dan eksternal. Yang internal yaitu adanya penemuan baru di berbagai bidang yang memberi pengaruh. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, adanya inovasi atau perubahan penemuan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terjadinya konflik sosial di masyarakat, kemudian terjadinya revolusi sosial di kalangan masyarakat. Kemudian dari faktor eksternal yaitu terjadinya perubahan alam seperti iklim, cuaca, fenomena atau alam dan alam lainnya. Terjadinya peperangan atau konflik dan sengketa internasional antar dua negara atau lebih. Adanya pengaruh budaya asing melalui proses penyebaran budaya atau difusi. Ya, itu sekian materi asimilasi dan akulturasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori strukturalisme. Teori strukturalisme adalah sebuah metodologi dengan implikasi ideologis yang menyatukan semua ilmu ke dalam sistem keyakinan baru. Kajian tentang strukturalisme meliputi lapangan yang cukup luas dan melibatkan banyak ahli sastra dan linguistik. Dari pandangan para ahli, strukturalisme itu mempunyai aspek yang cukup luas, yaitu 1. Movement of mind atau gerakan pemikiran. Yang kedua, sebagai metode. Yang ketiga, sebagai kajian polemik tentang teori puisi. Yang keempat, sebagai evolusi kajian linguistik. Jadi, diskusi tentang strukturalisme memerlukan waktu yang cukup panjang karena berkaitan dengan banyak aspek dalam kehidupan bersastra. Strukturalisme memuat nilai-nilai tertentu yang dapat dilihat dengan jelas
dalam respon para epistemologi, khususnya dalam hubungan subjek manusia dengan sistem persepsi dan bahasa sendiri. Dalam perspektif epistemologis, pengertian struktur pada pokoknya berarti bahwa sebuah karya atau peristiwa di dalam masyarakat menjadi suatu keseluruhan, karena ada relasi timbal balik antara bagian-bagiannya. Dan antara bagian dan keseluruhan, hubungan itu tidak hanya bersifat positif, seperti kemiripan dan keselarasan, melainkan juga ada negatif, misalnya pertentangan dan konflik. Jadi, sebuah struktur dapat dilihat dari bermacam-macam segi penglihatan. Bagian-bagian itu tergantung dari cara sebuah bangunan atau organisme. Selanjutnya, dalam hal ini Wittgenstein mengatakan bahwa dunia adalah totalitas fakta, bukan totalitas dari berpikir, dan faktalah yang menyatakan atau menciptakan masalah. Dalam hal ini, strukturalisme seperti objek yang masuk ke dalam objek lain, antara satu dengan yang lainnya, yang mempunyai hubungan. Dalam konteks ini, strukturalisme berusaha untuk mengeksplorasi hubungan antara sistem budaya yang merupakan bagian darinya. Selain itu, strukturalisme dapat mengklaim tempat istimewa dalam penelitian sastra, karena ia berusaha untuk membangun sebuah model dari sistem sastra itu sendiri. Pandangan tentang strukturalisme dari perspektif yang lain juga dapat dilihat pada formula yang diusulkan oleh Bertis, yang mengatakan bahwa strukturalisme adalah modus tertentu yang berfungsi menganalisis artefak budaya yang berasal dari metode linguistik kontemporer. Pada sisi yang lain, Claude Lévi-Strauss mengatakan bahwa objek dari ilmu-ilmu struktural adalah hal-hal yang memperlihatkan sifat-sifat suatu sistem, yaitu semua kesatuan yang salah satu unsurnya tidak dapat diubah tanpa mengubah semua unsur lainnya. Yang paling penting dari semua adalah cara bahwa prinsip strukturalisme pada akhirnya mempertanyakan sifat wacana kritik itu sendiri. Dalam perjalanan teoretik selanjutnya, strukturalisme ini dikembangkan di Cekoslowakia oleh Roman Jakobson, Jan Mukarowski, dan Felix Wodika, yang kemudian disebut dengan aliran strukturalisme Ceko. Cukup sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.